Allah
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih semangat puasa, kendor ya, semangat lebaran Pak Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu dipaksa baru semangat jawabnya. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wahdil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan DKM Al-Muhajirin Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Asep Rahman, segenap tuan-tuan guru yang hadir pada pagi hari ini. Tak sebut nama bukan pertanda tak cinta, catatannya nggak ada. Segenap DKM yang tergabung dalam majelis subuh Al-Fajriyah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir di awal kuliah subuh Al-Fajriyah ini tidak kecewa. Karena prinsipnya kita memang sudah niatkan dalam hati kita, hari ini kita hadir untuk silaturahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dah selesai, kalau udah sampai mati kelar kan? Alhamdulillah. Mohon izin, mohon maaf, hari ini emergensi menggantikan guru kita yang sedianya beliau hadir, tapi mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya masih diberikan kepada kita. Pertanda Allah cinta kepada kita, hari ini dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini. Sering kita sampaikan, banyak orang sehat tapi belum tentu bisa hadir. Banyak orang kuat tapi belum mampu melangkah ke masjid. Banyak orang-orang yang bisa pergi jauh ke luar negeri tapi belum tentu bisa duduk sama-sama di tempat ini. Nah, inilah satu kenikmatan yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan, betapa banyak fasilitas-fasilitas yang kita rasakan. Maka sekali lagi kita syukuri. Masya Allah, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah pagi-pagi memasak sayur masih hangat, enak dimakan. Hidup ini harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kalau kita sudah bersyukur, nikmat apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini menjadi nikmat. Rezeki yang Allah berikan kita syukuri. Ya, anak santri pergi mengaji, memakai peci, duduknya rapi.
Ya, begitu. Terusin kan? Udah apalin diri dah. Ya, anak santri pergi mengaji, duduknya rapi, memakai peci. Mudah-mudahan yang hadir pagi hari ini banyak rezeki, bisa ibadah ke tanah suci. Amin. Berdiri. Udah. Setelah ini makin kebetulan ada guru di belakang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suasana Idul Fitri, suasana Ramadan yang banyak membina kita, membimbing kita, memberikan nasihat kepada kita sebagai sahrut tarbiyah. Mudah-mudahan di 11 bulan berikutnya mampu melakukan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Betapa tidak Ramadan banyak memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang 11 bulan berikutnya hilang kesombongan, hilang arogansi kita, hilang keangkuhan kita, berganti dengan tawadu. Ya. Kalau sombongnya masih ada, arogannya masih ada, angkuhnya masih bersarang di dada, berarti Ramadan yang dilakukan, siam yang dikerjakan, kam bin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Enggak ada bekasannya, enggak ada buahnya, yang kita dapatkan hanya lapar dan haus saja. Untuk itu, yuk sama-sama kita hilangkan kesombongan, karena penyakit hati ini adalah penyakit yang berbahaya. Penyakit rohani ini penyakit yang teramat dan sangat berbahaya ketimbang penyakit-penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani bahayanya sebahaya apapun penyakit jasmani. Yang paling menakutkan di alam dunia ini penyakit jasmani, paling banter berujung pada kematian. Tapi penyakit rohani bukan hanya sebatas sampai kematian. Di dunia kita sengsara, di akhirat pun kita celaka. Apa itu? Salah satunya sombong. Ya, Bapak, Ibu, sombong, hilangkan sombong dalam diri kita. Ya. Karena sombong inilah yang berbahaya. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya masih bersemayam kesombongan. Nah, yuk hilangkan sombong kita. Jangan merasa bangga, jangan merasa paling hebat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, Allah sampaikan, jangan merasa dirimu paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa dirimu paling suci. Dialah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa. Kita kadang-kadang sering merasa diri kita paling suci. Mentang-mentang sering ke masjid, melihat orang gak ke masjid, sayalah yang paling suci. Akulah penghuni surga yang sesungguhnya. Paling hebat. Ya, padahal belum tentu. Orang bersorban, orang berpeci, orang berkokok, belum tentu dia bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bertakwa itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakwaan yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang apa yang kita pakai ini cuma casing saja, simbol saja, ya Pak, ya, ketakwaan itu nggak dinilai dari seberapa besar ikat kepalanya. Ketakwaan itu nggak dinilai dari seberapa hitam dahinya, seberapa panjang jenggotnya, seberapa panjang sorban dan gamisnya, bahkan mungkin tidak seberapa cingkrang celananya. Ya, yang nilai takwa itu Allah. Maka kita tugas kita, yuk sama-sama perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
istri idaman berkulit putih, pada suami sangatlah patuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi mudah-mudahan menambah ilmu untuk kita semuanya. Beliau banyak pantun yang harus dijawab nih. Sholat berjamaah nggak pakai kopiah, tinggalkan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dengan Majelis Taklim Al-Fajriyah. Alhamdulillah. Langsung dapat. Alhamdulillah alamin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luangkan lagi waktu dan hati sejenak. Mari kita ikuti tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris. Waktu dan tempat kami persilakan Kiai. Tafadhol Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azza jadda wa azama al-ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah ma'bud. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Fa idza sa'alaka an ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bitilawatil Qur'an. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang dimuliakan, pengurus Subuh Al-Badriyah, misal jamaah sekalian yang mudah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih di bulan Syawal. Masih bisa berkumpul, mudah-mudahan kumpul kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan barokah salawat ini di dunia kita bisa mengikuti sunnahnya, dan di akhirat insyaallah sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, Nabi mengatakan jadidu imanakum bitilawatil Qur'an. Perbaharui iman kita dengan sering-sering mengkaji Al-Qur'an. Kalaulah kemarin di Ramadan baru baca, sekarang di bulan Syawal, di bulan peningkatan, kudunya meningkatkan kepahaman. Kenapa? Karena kita ini banyak yang tahu tapi kagak paham. Bukan gak tahu, cuman kagak. Ini kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama gak sih orang yang tahu sama yang paham? Kita tahu tapi gak paham. Contoh sederhana, songong aja kita gak tahu. Padahal kita songongnya mau agak tahu. Padahal songong kan kebangetan. Bukan gak tahu tapi gak paham. Contoh hari Jumat di kali ini, khatib biasanya ngomong gini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, terus ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kita jawab Allahumma shalli wa sallim. Songong. Tuh kan enggak tahu songong kan? Songong besok. Saya nyuruh Ustaz Isa nyuruh saya lagi songong. Ustaz bin Gorokok kata Ustaz Isa, Tat bin Gorokok, akan bener. Bener nggak? Coba lihat ayat tadi. Ujungnya mana? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang
selawat kan? Benar? Apa kita jawab? Allahumma sholli wa sallim. Artinya apa? Ya Allah, sampaikanlah selawat kepada. Lah kata Allah kan gue nyuruh lagi. Ayo lah kan gue nyuruh selawat kata Allah. Kenapa lu nyuruh gue lagi? Ya Allah sampaikan. Lah kan gue nyuruh. Gak paham kalau itu. Somong kita kan. Nah kalau Allah sudah selawat, ya selawat aja. Nah pada lempungan ayat itu Allah lempungan nyuruh kita. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Cukup jawab sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Jangan pakai Allahumma lagi. Paham tuh? Baru tahu. Baru nggak. Karena kita tahu tapi nggak paham. Kalau innallaha wa malaikat itu boleh pakai Allahumma. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Boleh Allahumma. Allahumma shalli wa sallim. Tapi ketika Allah nyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, jangan pakai Allahumma lagi udah. Allah nyuruh kita, nyuruhlah. Somong lo. Somongnya mau loh. Hebat kan? Nah ini saya ngambil asal Ramadan, bekas Ramadan. Karena sering baca Quran nggak paham, ini akibat. Kalau kemarin, masya Allah, itikaf yang ramai di mana-mana. Lucunya itikaf, perempuan paling itikaf. Tahu nggak syarat itikaf? Lucunya lagi, nyari itikaf yang jauhan, biar tenang kan. Adanya ke Sunda Kelapa, kayak di tempat kamu yang bermesin. Itikaf sih kan. Setiap orang yang duduk di masjid dan berzikir tidak ngobrol itikaf. Bukan bulan Ramadan doang. Makanya niatnya nawaitul itikaf fa bihadzal masjid dumtu selama saya duduk. Itu namanya itikaf. Bukan bulan puasa doang. Besok lebaran tetap aja begitu juga. Benar. Inilah yang kadang-kadang yang penting jadi nggak penting. Itikafnya diuber-uber, tapi yang perintah Allah langsung kagak dikerjain. Apa kerja Allah? Ini berarti ini. Lihat surat Al-Baqarah ayat 185. Lanjutan 183 tentang puasa. Apa kata Allah? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dilanjutin ayat ini dengan luar biasa. Pas iza sa'alaka ibadi anni fa inni beri uji budak wa tadai idada. Apa kata Allah? Kalau puasa lu udah kelar, yang kemarin Jumat, yang Sabtu udah dulu ya. Kalau bilang puasanya lebarannya Jumat, berarti kelarnya Kamis, ya kan? Kalau yang lebarannya Sabtu, lebarannya apa? Kelarnya Jumat. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya khotib Jumat sama Sabtu, boleh nggak? Jadi Jumat khotib, Sabtu khotib. Boleh nggak Ustaz? Boleh khotibnya, tapi tidak boleh sholatnya yang kedua. Jadi kalau saya mau diundang Sabtu, jadi apa Jumatnya di khotib, Sabtu jadi boleh saya ngambil Jumat, Jumat saya harus batal, saya harus buka melaksanakan sholat Id, tapi besok ketika saya diundang lagi sholat Id, boleh khutbahnya, nggak boleh ikut sholat Id. Karena ada Id tanggal 2 Syawal ada. Ada Id 2 Syawal ada. Kalau khutbah bebas khutbah. Apa yang harus saya kerjakan kalau puasa kelar? Nih Allah yang langsung nyebut. Walitukabbirullah. Malamnya kudu pada takbiran. Kenapa saya harus takbiran? Ala ma hadakum. Malam itu malam anugerah hidayah. Ini langsung ayat Quran. Ini langsung ayat Quran. Buka 185.
itu malam anugerah hidayah, hidayah yang lu minta tiap hari 17 kali, nih malam gua bukti. Yang tiap hari lu ngomong ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, lu minta jalan lurus, lu minta petunjuk kepada Allah, nih malam takbiran, malam lagi dipunculin hidayah. Bahkan bukan hanya punculan hidayah, kata Allah, malam itu kalau ada yang nanya tentang aku, kata Allah, Pak ini gori, gua deket banget sama orang yang takbir. Bukan hanya itu, aku jawab seluruh permintaan dia. Saya mau tanya, banyak yang takbir ya kira-kira? Banyak yang takbir ya kira-kira? Ini ayat Quran. Ada yang takbir bagus, cuman bacanya salah. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Gara-gara apa? Gara-gara takbir dengerin kaset. Akhirnya dia kagak paham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillah. Tuh kan, ilham apa? Ilham apa ilham? Lu baca ilham artinya lain, ilham artinya lain. Itu kan alhamdu, bukan berakhir dingin. Bagi Allah segala pujian. Kalau lu baca ya walillahil haq pakai hak kecil nggak pakai dal, hak itu artinya mertua laki. Ayo, bagi Allah mertua laki musik loh. Nanti ada nih, karena lu dengerin kaset nih walillahil haq, ini kan ada lagi yang pakai hak deh. Itu masih rada beneran dikit. Walillahil haq pakai hapusan. Hilhaq masih benar. Kata hamud itu adalah kasih sayang. Masih benar tuh, masih beningan. Walaupun nggak cocok, masih beningan. Yang lucu mah pakai hak kecil. Walillahil haq bagi Allah mertua laki, begitu kan? Mertua Allah ya. Yang ini ya. Coba mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Ilhamdu. Itu ada dalilnya. Kalau mau dihamba sih mau dilengkapi hamd gitu. Ya, karena ada dalilnya. Jadi lebih aman jangan di apa namanya di wakaf, dibahas dikit. Walillahil hamdu. Gitu ya. Walaupun kedengeran kayak enak. Tapi benar. Jangan ngejar kedengerannya enak tapi salah. Walillahil hamd. Emang enak kedengerannya, cuman salah loh. Mertua laki. Ya, ada ini. Niat kita muji malah jadi menghina. Ini gara-gara tahu kagak. Kenapa kok takbiran itu menjadi begitu pujian? Ayo, Abdul Zikri Fa'lam annahu. Kenapa la ilaha illallah? Ini tanda orang yang mukmin benar. Orang mukmin asli adalah la ilaha illallah. Yang bagaimana? Alaiha nahya. Wa alaiha yang orang ketika meninggal bisa menyebut la ilaha, ketika dibangkit bisa mengucap, ketika masuk surga bisa mengucap, itu namanya orang mukmin hak.
alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallahu minal. Ini ya. Makanya kudu kaji ulang. Jangan asal-asalan, akibatnya yang kita tahu kalau paham. Lu jangan jadi orang kikir gitu ya. Dua orang jadi orang baik, benar. Kikir apa kikir? Pelit apa pelit? Definisi pelit apa? Orang yang nggak pernah ngasih kikir, ya itu bukan. Pak Jokowi pernah ngasih kikir? Hah? Kok nggak lu bilang pelit? Tuh menteri-menteri segitu banyaknya, pernah ada yang ngasih kikir? Kok nggak lu bilang pelit? Jadi pelit apa sih? Ayo, orang yang nggak pernah ngasih duit pelit, emang pernah ngasih duit tidak? Jadi pelit apa sih? Pelit itu adalah harapan kita kepada seseorang tidak terpenuhi, baru kata pelit. Ustaz Teo kenal saya, nggak kasih duit, kasih pelit itu. Kasih duit dia, kenal ya aku. Coba banyak kagak pernah kasih duit, kita bilang balik. Bener kan? Orang yang nggak kenal kita pernah kasih duit kan? Kok nggak beli? Begitu ya. Kenapa lagi-lagi kita harus gali sebenarnya? Apalagi nanti yang saya khawatir kenapa? Bangga dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, padahal kita belum beriman. Wasa Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita disebut beriman, emang udah? Awas Bapak Ibu, ada kasus nih. Kasusnya di zaman Nabi. Bukan zaman sekarang, zaman Nabi. Ada orang Arab udah puasa, udah sholat, dia ikrar di depan Nabi. Ya Rasulullah, amanah. Kata dia, ya Rasul, kami orang-orang Arab Badui ini udah beriman. Nabi diem, kagak berani jawab. Turun ayat Quran, yang jawab Allah langsung. Apa kata Allah? Qul lam tu'min walakin aslam. Jawab Muhammad, mereka belum beriman, baru Islam doang. Padahal udah sholat, udah puasa, dianggap belum beriman baru. Nah, kalau orang yang begitu di zaman Nabi belum iman tapi baru Islam, jangan-jangan kita menjauh sama Nabi, boro-boro Islam, iman, Islam aja juga dalam tanda tanya. Apa Islam kita bisa? Bu, Islam kita udah benar belum? Yuk kita cek ya rame-rame. Kita cek lagi cek. Mau nggak kita cek? Kita cek rame-rame yuk. Islam kita udah benar belum? Yuk kita cek rame-rame. Bagaimana cara ngeceknya? Dari rukun Islam. Rukun Islam yang apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Dua syahadat, dua kalimat syahadat. Bagaimana ucapannya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Yuk kita coba. Apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Allah nyaksikan. Allah nyaksikan. Ragu. Ini syahadatnya juga udah ragu. Allah nyaksikan pasti. Dari mana pastinya? Karena Allah hayyun, Allah wujud, Allah ada dan Allah hidup. Dimanapun Anda mengucap pasti Allah nyaksikan. Kenapa? Karena Dia hidup dan Dia ada. Benar? Tuh. Ya. Benar lagi kita. Masuk yang kedua. Wa ashadu anna Muhammadan, artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang mana? Kalau Muhammad bin Abdullah kan udah meninggal, kapan nyaksi kita?
Muhammad artinya Rasulullah ketika jadi Rasul kapan? Ketika umur 40 tahun udah meninggal. Lah kapan nyaksiin? Nah ini Muhammad yang mana? Ayo mulai bingung. Selama ini lu sadar kemana? Kepada orang udah meninggal. Nyaksiin itu apa? Muhammad bin Abdullah udah meninggal. Jadi kapan nyaksiin ketika wa asyhadu anna Muhammad? Muhammad yang mana nih? Ini harus yakin, harus tahu Muhammad yang mana. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh ternyata bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau itu mah udah mati, udah meninggal. Muhammad yang mana? Min nurihi nuran bi amal huda sabaqal awalima bil wujudi bi asriha bal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Ada di mana? Ada di mana? Rawi apa? Azam bab muqaddimah. Kata rawi azam dulu Allah sendirian. Tapi Allah pengen kenal. Sementara Allah ini laisa kamislihi syai'un, tapi dia pengen kenal. Nah, supaya dikenal maka diciptakan makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu perlu ruang dan waktu. Kalau Allah tidak perlu ruang dan waktu, maka diciptakanlah Nur Muhammad dari diri Allah 2000 tahun sebelum ada. Nur ini yang gak akan meninggal. Min nurihi nuran bihi amal huda. Makanya kalau Anda lagi baca maulid, ketika asraqal yang hadir bukan Muhammad bin Abdullah, tapi yang hadir adalah Nur Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Muhammad. Muhammad itu apa sih? Muhammad itu dalam ilmu tasrif, sorok, hamidayah madu, isim Allah, isim zamannya Muhammad, isim makannya pun Muhammad. Muhammadun Muhammadun. Muhammad itu adalah isim zaman dan isim makan. Tetap namanya Muhammad karena butuh ruang dan waktu. Maka Allah kasih namanya Muhammad. Tapi yang terkenal di langit ismuhu Ahmad. Ahmad itu apa? Ahmad itu apa? Hah? Ahmad itu alif hak mim dal. Mimnya dicopot, tinggal alif hak dal, artinya Ahad. Mimnya Muhammad. Jadi Ahmad itu adalah Ahad Allah dan Muhammad. Tidak bisa dipisah dengan kalimat La ilaha Muhammadun. Ahad apa wahid? Ahad apa wahid? Apa bedanya? Kalau ahad tunggal, kalau wahid satu. Apa bedanya? Kalau satu bilangan bisa dibagi. Kalau tunggal nggak bisa dibagi. Satu bilangan bisa dibagi. Satu dibagi 2 setengah. Satu dibagi 4 seperempat bisa dibagi. Kalau tunggal nggak bisa dibagi. Maksudnya apa? Allah itu ahad. Maksudnya Allah tunggal. Saya bisa melihat karena Allah. Saya bisa makan karena Allah. Saya bisa bergerak karena Allah. Saya punya rezeki karena Allah. Saya sakit karena Allah. Itu maksudnya sentralnya pada satu. Qul huwallahu. Di mana buktinya? Buktinya dalam sholat. Mana bukti dalam sholat? Kenapa lu sering gerakan pakai Allah? Allah. Saya bisa ruku karena Allah. Saya bisa iktidal karena Allah. Kalau Allah nggak berani bisa diri. Saya bisa sujud karena Allah. Saya bisa duduk karena Allah. Inilah kalimat qul huwallahu. Ini baru yang satu nih, belum yang lain nih. Baru satu nih,
rukun Islam yang kita bahas baru nih. Ini udah mulai mentok-mentok dikit. Belum sholatnya lah. Ini bisa mentok lagi ya. Belum zakatnya, belum puasanya yang tadi kata Ustaz Nisa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Orang bilang, Ustaz, saya ini sehari-hari supir bus yang tiap hari ada di jalanan. Boleh nggak saya buka puasa? Karena saya nggak kuat. Boleh kan? Kenapa Pak? Kenapa boleh? Yang saya buka dikit. Yang boleh buka puasa, yang berat kadang-kadang. Kalau rutin namanya pekerjaan, nggak boleh. Kalau saya musafir kadang-kadang, tiap hari musafir, makanya boleh kadang-kadang. Sakit tiap hari sakit apa kadang-kadang? Kadang-kadang boleh untuk puasa. Lah kalau supir tiap hari kerjaan apa kadang-kadang? Beda kadang-kadang mama rutin lah. Sampai juga makan karena lupa batal. Kita lagi lupa lagi puasa makan batal? Enggak. Lupa makan batal nggak? Lupa makan batal nggak? Kalau tidak sengaja. Ayo lebih ayo. Kalau lupa batal nggak lupa? Enggak. Kalau nggak sengaja? Kan gimana? Ini masih hukum puasa nih. Ya. Kalau lupa batal. Lupa begitu lupa. Rupiah kalam ala khamsin. Kalau tidak sengaja bisa batal bisa kagak. Apa sih yang tidak sengaja? Pakai sengaja. Gimana sih? Ini yang gampang nih. Kita puasa kan sering ngantuk ya. Ngapa lagi ngantuk? Wah, Ustaz Nisa lagi ngelemparin permen. Masuk ke mulut kita. Ketahuan untuk permen. Sengaja nggak? Kagak belum makan. Beda kan sama lupa? Beda kan? Beda nih, ya, beda. Batal kan lu? Kagak. Kalau lagi makan gua nggak tahu. Siang-siang main di kolam renang atau di kali. Ketahuan itu air awan. Mandi di kali rame-rame. Bercanda main air. Ceprot. Kita lagi mau ceprot masuk ke sengaja nggak? Enggak. Kita lagi mana? Batal nggak boleh? Batal mainnya di air. Air ada unsur sengaja. Beda ya. Ini hukum puasa juga harus kita lurus. Itu banyak yang masih pada bengkok-bengkok tuh tahu kalau paham ya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan di Al-Fajriyah ini kita gali terus. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal yang kita kurang paham, perlu pemahaman. Banyak sekali ya. Sering saya ungkapkan antara umur dengan usia orang anggap sama. Umur gak bisa tambah. Gak ada doa kalau mau kawin umur anak macam gak bisa. Umur bisa tambah, orang ada doanya dari Nabi. Allahumma tawil umur bisa. Yang kagak bisa tambah usia kagak bisa tambah. Bahasa Arabnya sanatun tahun. Kalau umur apa? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid Allah. Makmur itu artinya, umur itu artinya kebahagiaan. Usia kagak bisa nambah, kalau kebahagiaan bisa panjang. Telah meninggal dunia Bapak Anu bin Anu dalam umur apa usia? Usia kagak bisa nambah, usia mana? Kagak bisa. Kalau umur minta biar banyak. Kalau punya Allah panjangkan umur saya, bukan hanya di bumi, sampai di dalam kubur bahagianya, sampai kali panjang terus bahagia saya. Umur mah udah nggak apa-apa batas segitu, tapi bahagia saya sampai seumur. Jadi umur mah bisa tambah, usia kagak bisa. Bener. Hadisnya salah. Apa hadis? Lu yang kagak bener.
senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kehilapan dan kesalahan, karena memang sering jarang datang gitu ya, karena memang saya harus bagi tugas saya subuh ini bukan hanya di Al-Badriyah, ada di subuh gabungan Pasar Minggu, ada subuh gabungan di Cilanda, ada subuh gabungan yang di Cakung, ada subuh gabungan yang di Codet. Jadi saya harus pegang banyak dan harus bagi waktu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tahadus bilimah, saya sudah bikin TK itu sudah yang tahun keempat. TK Al-Hilaliyah itu memang niat dari awal, biaya murah, bahasa ini TK kaki 5 rasa bintang 5. TK-nya kaki 5 tapi rasanya bintang 5. Kenapa? Karena TK itu lengkap, lokalnya 2 pakai AC, bayarannya cuma 100.000. Yatimnya bebas mudik. Bapak tetangga yang punya yatim mau sekolah TK itu dia ada sepeser pun tidak ditarik uangnya. Dari seragam, pakaian, buku, kegiatan gratis. Itu sudah berjalan 4 tahun. Tahun ini saya bikin SMP-nya. Kenapa? Saya lihat sekarang SMP ini biayanya tinggi banget. Takut anak kampung kita kalau bisa sekolah. Akhirnya saya niat, sudah saya bangun sekolah dan jadi 6 lokal. Tahun ini penerimaan. Biayanya berapa Ustaz? Biayanya uang pembangunan cuma 1 juta. Pakaian dan seragam totalnya cuma 2.850.000. Yatim uang bangunannya bebas, uang bayar bebas. Jadi memang saya bikin itu tidak bisnis, tidak sosial. Kalau saya bisnis aja kesianan kita akan bikin sekolah. Kalau saya sosial agak jadi di sekolah. Jadi kudu dua, ada bisnisnya, ada sosialnya. Doain ya, namanya SMP Islam Bani Hijaz. Walaupun namanya Islam, isinya ada paket nasional, ada paket agama. Apa paket nasionalnya? Ekstranya itu kegiatannya nanti saya sudah kerjasama dengan Adio Pak, kesenian terhebat se-Indonesia, kebetulan ada di IDEM. Jadi nanti saya anak-anak itu ekstrakurikulernya bukan hanya rombongan, tari-tarian sama drama, tetapi di ekstrakurikuler kedua anak-anak baca kitab. Jadi itu pelajaran fikih, pelajaran akhlak pakai kitab, itu di ekstrakurikuler. Jadi ciri keagamaan nggak mau saya buang, nasionalis juga kita pakai. Jadi jangan anak kita tentang sekolah agama kagak ngerti, umum yang yang ekstranya. Nah ini, oleh karena itu mulai tahun ini saya sudah buka SMP namanya Bani Hijaz, ya, SMP Bani Hijaz. Yang punya tetangga, yang punya yang lain silakan, karena tempat terbatas. Kita terima hanya 2 kelas. Jadi harapan saya lebih banyak tetangga daripada orang lain. Lebih baik tetangga yang bisa masuk. Karena apa? Karena keinginan saya jangan sampai di lingkungan saya ada yang buta gitu. Jadi ini tujuannya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar ini mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca doa, baca Quran. Jangan dibilang baca khatmul Quran. Kalau khatmul Quran udah hatam doang baru baca. Ini baca doa Quran. Setiap habis baca Quran, baca doa ini. Ya kita bareng. Allahumma arhamna Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma tu'allimni minhu
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Yang tidak hafal silakan buka Quran di halaman terakhir doa ini. Jadi yang belum hafal setiap habis baca Quran baca doa ini. Mudah-mudahan kita ketika habis baca mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang Al-Quran itu dari Allah Subhanahu. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Guru yang telah memberikan tausiah, memberikan ilmu pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah ilmu dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Sampailah di penghujung acara. Alhamdulillah pagi hari ini terima kasih atas pertemuan kita. Dan selanjutnya adalah pengumuman dan doa yang akan disampaikan oleh pengurus Masjid Ta'lim Al-Basriyah. Kami selaku pembaca undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang pas berterusun, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mewakili dari DKM Masjid Al-Mujrim mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian seluruh jamaah dari Masjid Ta'lim Al-Basriyah, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami baik tempat maupun sapaan kemudian hidangan yang kami siapkan kurang berkenan, tentu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai bertemu kembali di acara yang sama, channel yang sama, gelombang yang sama, dan ikuti terus Masjid Ta'lim Al-Basriyah setiap minggu pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf, nanti setelah ini jangan pulang dulu, kita halal bihalal. Dan silakan untuk pengumuman akan disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Basriyah di Al-Basriyah. Yang kami hormati Ketua Majelis Subuh Al-Basriyah Ustaz Rizal Salim dan rekan-rekan pengurus. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Mushola yang tergabung dalam Subuh Gabungan Al-Basriyah, dan seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, sekian minggu, sekian pekan kita rehat dalam menyambut Idul Fitri. Kita diberikan kesehatan, bisa bermuajah dalam majelis yang mulia dalam subuh gabungan Al-Basriyah di pagi ini. Salawat serta salam semoga tercurah kehadiran baginda dan buah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang pertama, tentu masih dalam situasi bulan Syawal, selaku pengurus Majelis Subuh Gabungan Al-Basriyah mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yang baik. Mohon maaf lahir batin dari kami semua apabila dan sudah pasti ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Mudah-mudahan walaupun kita tidak berjabat tangan satu di antara kita, tapi hati kita saling memaafkan lahir dan batin. Yang kedua, juga mewakili dari Masjid Al-Mujrim atas nama pengurus mengatakan banyak terima kasih atas berkenannya hadir dalam kegiatan pagi ini. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita bermaaf-maafan musabah dalam halal bela ini, beberapa maklumat kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan keuangan. Hari ini kita berada di hari Ahad 17 Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2023. Kita berada di Baitullah Al-Muhajirin Deptham Kampung Racek dengan peneramah Ustaz Dr. Andes Haji Abu Bakar Madris, dan sholat subuh pagi ini dipimpin oleh Ustaz Asep Rahman SPDI, dan sholat Dusturiyah dipimpin oleh Ustaz Muhammad Yakub.
Adapun keuangan pada tanggal 16 April 2023 Rp39.496.000, dan alhamdulillah pada pagi ini dari infak para jamaah yang hadir Rp1.909.000, dan iuran dari Masjid Al-Majrin Rp250.000. Ada infak susulan dari jamaah Irsyadul Ummah pada tanggal 16 April 2023 berjumlah Rp10.000. Total pemasukan pada hari ini Rp2.169.000, dan saldo sementara Rp41.665.000. Jazakumullahu khairan katsir atas infak yang telah dilakukan pagi ini. Adapun untuk kegiatan, untuk pengeluaran untuk transport atau pakai operasional pagi ini Rp700.000, dan kemudian karena kemarin kita menyambut Idul Fitri, kita ada operasional untuk kegiatan Idul Fitri berkaitan dengan pengurus Al-Fajriyah, para guru, dan untuk DKM. Total operasional kegiatan pada Idul Fitri 1444 Hijriah Rp17.650.000. Ini kami keluarkan setahun sekali untuk memberi support dari rekan-rekan pengurus dan memberikan sedikit bingkisan untuk para guru kita, walaupun tidak besar, tapi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya. Dan pengeluaran total 18 juta ini berkaitan dengan pengeluaran operasional Idul Fitri Rp18.350.000, dan saldo akhir pada saat ini Rp23.315.000. Sekali lagi, saldo akhir dari Al-Fajriyah Rp23.315.000. Kami mengaturkan jazakumullahu khairan katsir barakallahu fikum untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan menjadi amal baik untuk operasional kegiatan ini, karena tanpa dukungan dan kegiatan dari para jamaah, kami yakin kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dari panitia Masjid Al-Majrin voucher nanti bisa dinikmati ala kadarnya sesuai dengan selera. Yang mau minum es juga ada pagi-pagi. Nanti akan disiapkan para UMKM. Kita selalu memberdayakan UMKM dari RW 11 yang senantiasa kerjasama dengan Masjid Al-Majrin dalam kegiatan-kegiatan di kegiatan-kegiatan yang kemasyarakatan, termasuk pagi ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita. Apa yang didapatkan dalam voucher itu, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan semuanya. Dan yang terakhir, insya Allah subuh gabungan Al-Fajriyah tanggal 14 Mei 2023 kita akan berada di Masjid Baitur Rahman Jatimulya. Kalau kita mau ke Pasar Pucung, masjid yang tinggi, lantai 3 lantai, sudah siap untuk menampung kita. Mudah-mudahan berikan kesehatan dan kita bisa ikut kegiatan ini. Hadirin rahimakumullah, kita baca kita suratul Fatihah untuk saudara kita yang ketika Ramadan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abali, dan saudara kita jamaah dari belum bisa. Enggak apa-apa, siap. Kita lukir dengan air rahmat. Ya. Kita lukir dengan air rahmat, enggak apa-apa. Ya. Kita baca kitab suratul Fatihah untuk saudara kita Ustaz Mansur dari
Jatuh Akbar yang hari Idul Fitri kemarin dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan segala dosanya, terima amal baiknya, dan kita doakan mudah-mudahan ditempatkan dan teman-teman surga kuburnya. Dan saudara kita yang sakit diangkat penyakitnya, dan kita yang sehat istiqomah dari ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari salam pribadi mohon maaf, dan atas nama pengurus mohon saran dan masukan. Jangan lupa subscribe channel Al-Fajrah TV Al-Fajrah. Selalu ada kameramen ini yang selalu mengupload untuk di-share. Dan ini live streaming. Jadi kalau kita lihat yang lain-lain digetol, ini mari kita hidupkan live subscribe-nya. Ya saja. Terima kasih atas kebersamaannya pagi ini, dan ditutup dengan doa insyaallah kami dipimpin oleh Ustaz Ahmad Dayat dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Maulana ya Ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina sahabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim tabshiruna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.